Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam di sana, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, yang mana dibagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama, dimulai dari 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini juga, stabilitas politik di Spanyol masih belum tercapai secara sempurna. Pada periode kedua, dimulai dari 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada masa ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik itu politik maupun dalam bidang peradaban. Pada periode ketiga, dimulai dari 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat, dimulai dari tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan. Pada masa itu, Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, ketika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan. Ada raja-raja Kristen melihat kelemahan dan kekacauan Islam pada masa itu, maka untuk pertama kalinya orang-orang Kristen mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Pada periode kelima, dimulai dari 1086 sampai dengan 1048 Masehi. Pada masa ini, Islam di Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara. Akan tetapi, terdapat satu kekuatan yang dominan di sana, di mana Islam di Spanyol pada masa itu dibantu oleh dua kekuasaan dinasti, yakni dinasti Murabidun dan dinasti Muhaidun. Pada periode ke-6, dimulai dari 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada masa inilah Islam mengalami keruntuhan. Semuanya berawal dari konflik atau perselisihan orang-orang istana yang merebutkan kekuasaan. Terdapat persekongkolan dengan kerajaan Kristen untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Islam lemah. Melihat peluang itu, maka kerajaan Kristen kembali menyerang sehingga membuat Islam pada masa itu menyerah. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam pada masa itu dihadapkan dua pilihan, yakni mereka masuk Kristen atau tetap Islam namun pergi dari Spanyol. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. 2. Kemajuan intelektual dan ilmu agama. Filsafat. Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa itu antara lain Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Said yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Melalui pemikirannya, Ibnu Bajjah sering mengembangkan berbagai permasalahan yang bersifat etis dan eskatologis. B. Sejarah. Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal. Di antaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. C. Sains.
sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali, di antaranya ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lain. D. Bahasa sastra dan musik. Tokoh-tokoh dalam bidang bahasa di antaranya Ibnu As-Sayyidi, Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah atau tata bahasa Arab, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ashibili, Abu Al-Hasan, Ibnu Sufur, dan Abu Hayyan Al-Karnati. F. Fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam telah dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Zaid Ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi atau hakim pada masa Hisham bin Abdul Ar-Rahman. Yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi, demikian pula irigasi, jembatan-jembatan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang saling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. A. Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Di Cordova saja terdapat sekitar 900 pemandian, di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah. B. Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikiran Islam. Posisi Islam diambil oleh Granada di masa-masa akhir kekuatan Islam di Spanyol. C. Sevilla. Kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muhawwidin. Sevilla pernah menjadi ibu kota uang indah bersejarah. Semula kota ini adalah rawa-rawa. Pada masa Romawi, kota ini bernama Romula Augusta. Kemudian diubah menjadi Ashbiliyah atau Sevilla. D. Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan. Dan ketika Torik bin Ziyad menguasai Toledo pada tahun 712 Masehi, kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol. Dalam masa kekuasaan Islam di Spanyol yang begitu lama, tentu memberikan catatan besar dalam mengembangkan dan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi peradaban dunia. Namun, sejarah panjang yang telah diukir kaum muslim menuai kemunduran dan kehancuran. Kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Hal ini mulai terlihat ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Bagi para penguasa, hanya mewajibkan membayar upeti saja. Mereka membiarkan umat Kristen menganut agamanya dan menjalankan hukum adat dan tradisi Kristen, asal tidak ada perlawanan. Namun, kehadiran Arab Islam tetap dianggap sebagai penjajahan, sehingga malah memperkuat nasionalisme masyarakat Spanyol Kristen. Hal ini menjadi salah satu penyebab kehidupan negara Islam di Andalusia tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Akhirnya, pada abad ke-11, umat Islam Andalusia mengalami kemunduran, sedangkan umat Kristen memperoleh kemajuan pesat dalam bidang iftek dan strategi perang. Tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mu'alaf yang berasal dari umat setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Kenyataan ini ditandai dengan masih diberlakukannya istilah ibadan mu'awaladun, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akhirnya kelompok-kelompok etnis non-Arab, terutama etnis Selvia dan Barbar, sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini menimbulkan dampak besar bagi perkembangan sosio-ekonomi di Andalusia.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ideologi pemersatu yang mengikat kebangsaan mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang berusaha menghidupkan kembali fanatisme kekuasaan guna mengalahkan Bani Umayyah. Kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan pengaruh bagi pengembangan politik dan militer. Kenyataan ini diperparah lagi dengan datangnya Muslim penceklik dan membuat para petani tidak mampu membayar pajak. Selain itu, penggunaan keuangan negara tidak terkendali oleh para penguasa Muslim. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Mulukut Tawaf muncul. Keterpencilan. Spanyol Islam seperti negeri terpencil dari dunia Islam yang lain dan selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.